Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Sebagai makhluk yang berperadaban, manusia tentunya memiliki sebuah kepercayaan atau keyakinan yang mengerucut kepada agama. Agama didasari oleh pemikiran manusia, kemudian aturan-aturan, serta kebudayaan-kebudayaan yang juga terakomodir dalam sebuah sistem. Nah, dari sebuah sistem tersebut lahirlah beberapa agama yang kita ketahui saat ini. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan agama tersebut tentunya membuat manusia menjadi lebih berhati-hati. Karena agama bukan hanya sekedar tuntunan saja, tetapi juga sebagai pedoman sekaligus ajaran-ajaran yang akan terus dipakai oleh umat manusia. Ya, walaupun ada beberapa manusia yang tentunya tidak memilih untuk beragama karena alasan-alasan yang sangat filosofis. Nah, terkait dengan agama merupakan sebuah tentunya tuntunan bagi setiap manusia yang menerima ajaran tersebut, dan tentu kalau kita berbicara agama ada sumber hukum atau sebagai rujukan dari sebuah agama tersebut. Salah satunya adalah dalam agama Islam. Nah, di dalam agama Islam ada sumber yang tentunya menjadi patokan atau menjadi hal yang sangat esensial, yang mana hal tersebut mendasari pemikiran-pemikiran dari sebuah keagamaan. Salah satu sumbernya adalah Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, kemudian ada ijma dan ada qiyas. Nah, keempat hukum tersebut tentunya sangat didasari oleh landasan-landasan serta teori-teori atau beberapa pendapat para ulama serta pakar di dalamnya. Nah, kalau Al-Quran itu sudah jelas hukumnya, yaitu memang betul-betul dari Tuhan, dari Allah, dan tentunya Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang masih ada hingga saat ini dalam kepercayaan umat Islam. Nah, sumber yang kedua ada sebuah hadis. Ya, hadis itu merupakan sebuah hal yang datang dari Nabi, merupakan sumber hukum kedua yang menduduki hierarki kedua dalam sebuah hukum Islam. Nah, ada yang menarik di hadis itu ya. Ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang berlomba-lomba untuk mendirikan gedung daripada gedung yang lainnya. Nah, apakah hadis ini merupakan hal yang sangat relevan dengan zaman sekarang, atau mungkin ada sesuatu yang distorsi dalam keterangan hadis tersebut? Ya, kita akan bahas fenomena ini dan mudah-mudahan tidak menjadi perdebatan ya, karena kita harus berpikir kritis ya. Critical thinking itu perlu untuk membuat kita semakin yakin. Ayo kita diskusi dan kita putar dulu intronya. Itu merupakan sebuah hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi. Tetapi sampai saat ini biasanya manusia atau orang-orang yang tentunya berpatokan kepada hadis itu tidak lebih mempermasalahkan atau mereka lebih cenderung kepada hal yang diucapkan Nabi. Jadi perbuatan Nabi atau tingkah laku Nabi itu tidak begitu dijadikan sebagai pedoman atau patokan. Apapun itu pokoknya yang bersumber dari perkataan Nabi ya sudah, itu yang dijalankan. Seolah-olah begitu. Padahal hadis itu tidak seperti itu. Hadis itu merupakan tiga ya hal yang bersumber dari Nabi. Entah itu perkataan Nabi, entah itu perbuatan Nabi, ataupun ketetapan Nabi. Salah satunya adalah ketika Nabi minum, beliau itu selalu memberikan jeda selama tiga kali tegukan. Nah, itu kan merupakan hadis juga. Dan ini jarang diterapkan oleh manusia.
Ya apalagi sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang tentunya mengatasnamakan agama itu hanya sekedar untuk menjalankan perkataan Nabi saja. Sedangkan kalau misalkan perbuatan Nabi, Nabi jarang sakit karena beliau rajin olahraga. Itu kan juga hadis tapi tidak diterapkan, kan begitu. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat ya sampai orang-orang membangun gedung-gedung ya, terutama di bangsa Arab gitu. Ya, hadis ini datang dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, apakah hadis ini relevan dengan zaman sekarang atau mungkin sudah terjadi atau bagaimana? Nah, jadi begini, sunnah dan hadis itu berbeda. Bedanya gimana? Sunnah itu kejadiannya, hadis itu beritanya. Jadi antara kejadian dengan berita itu rawan untuk distorsi. Kadang ada berita dan kejadian itu sama. Kadang ada kejadian dan beritanya nggak sama. Kadang dipelintir-pelintir, dibesar-besarkan, dikurangi. Itu kan kita nggak tahu. Nah, makanya sunnah itu memang betul-betul real kejadiannya, ya, kejadian Nabi ketika mengatakan sesuatu, atau kejadian ketika Nabi menetapkan sesuatu, atau ketika Nabi melakukan sesuatu, itu memang sunnahnya, ya. Konteksnya seperti itu. Sedangkan kalau hadis itu beritanya, orang yang meriwayatkan siapa, artinya sumber beritanya dari siapa, siapa yang mengabarkan, redaksionalnya bagaimana, dan kalau hadis itu kan ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya tuh gimana, artinya sebab-sebab hadis ini turun tuh gimana, kan begitu kalau hadis. Sedangkan sunnah itu memang betul-betul kejadiannya, jadi bisa dipahami ya antara sunnah dan hadis. Nah, jadi kalau Al-Quran kan sudah jelas tuh sumbernya dari mana, ya kan, itu sudah jelas, kita tidak akan membahas itu karena Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah hadis ini. Kenapa hadis itu banyak yang katakanlah ada kategorinya, ada kategori hadis sahih. Kalau hadis sahih biasanya hadis yang memang sebagai rujukan itu memang diperbolehkan gitu ya. Ada hadis hasan, hadis yang bagus, kemudian ada hadis mutawatir, ada hadis doif, hadis yang sangat lemah. Nah, biasanya sebagian orang yang dalam tanda kutip hanya pemahaman letterlek gitu ya, langsung saklek pemahamannya, walaupun hadis doif itu dijadikan sebagai referensi, begitu. Nah, jadi kita bahas skopnya terkait dengan hadis yang baru kita bahas tersebut ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada orang yang membangun gedung-gedung tinggi ya, terutama di kalangan bangsa Arab gitu. Apakah ini sudah relevan dengan zaman sekarang? Jadi gini, sebelum kita bahas lebih panjang dan lebih detail tentang hadis ini, kita pahami dulu yang disebut kiamat itu apa gitu. Ya, yang disebut kiamat itu apa? Karena kiamat ini dari bahasa Arab, sedangkan bahasa Indonesia itu mengambil dari istilah bahasa Arab tersebut. Kita pahami dulu yang disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat dalam bahasa Arab disebut dengan yaumul qiyamah atau hari kiamat gitu ya, kalau dalam versi bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab yaumul qiyamah terdiri dari 3 kata, yaum, qiyam, dan ummah. Yaum itu hari, qiyam itu berdiri atau bangkit, ummah itu adalah bangsa atau kaum. Jadi itu secara bahasa Arab ya, secara etimologi atau secara logotanya. Nah, secara bahasa Arab ternyata kiamat itu memang hari kebangkitan, bukan hari kehancuran dunia. Sedangkan kalau hari kehancuran dunia itu menurut versi bahasa Indonesia, yang mana kalau versi bahasa Arabnya adalah as-sa'ah. Ya, walaupun sebetulnya as-sa'ah ini banyak sekali maknanya. Ada yang mengatakan jam, ada yang mengatakan saat, ada yang mengatakan sesaat. Tetapi memang ketika mengerucut kepada istilah, as-sa'ah itu adalah kehancuran dunia, begitu. Ya, entah itu semesta atau dunia, tetapi memang begitu keterangannya. Tapi kalau yaumul qiyamah itu hari kebangkitan. Artinya secara istilah memang manusia itu kan setelah mengalami fase kematian kan akan dibangkitkan nanti ketika hari pembalasan atau hari kiamat itu. Artinya dia dibangkitkan kembali. Itu kan secara istilah. Nah, hari kiamat itu dipercayai oleh sebagian agama, ya, terutama agama Samawi, agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Entah di agama yang lain apakah ada kiamat yang seperti apa, tapi begitulah jelasnya. Hari kiamat itu menurut bahasa Indonesia adalah ya bumi ini hancur, alam semesta ini hancur, begitu. Tapi kalau menurut bahasa Arab, yaumul qiyamah itu hari kebangkitan ya manusia dari alam kuburnya atau kehidupan setelah kematian.
Seperti itu kalau segi istilahnya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada hadis yang tadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba untuk meninggikan gedung atau untuk meninggikan rumah-rumah begitu. Apakah ini sudah relevan dengan zaman sekarang? Jadi kalau kita memahami sebuah hadis ya atau teks yang semacam itu, kita harus pilih-pilih dulu. Jangan-jangan hadis tersebut memang tidak sama dengan kejadiannya. Karena sunnah dengan hadis kan berbeda. Nah, kalau kita mengerucut kepada kejadian sekarang ya, sekarang ini kan banyak sekali gedung-gedung yang dibangun oleh bangsa Arab. Katakanlah di Dubai ada Burj Khalifa, kemudian nanti Arab Saudi akan membangun Jeddah Tower yang tingginya 1 kilometer, akan lagi dibangun Neom gitu ya, Neom ya maksud saya. Itu kan sebetulnya merupakan merupakan sebuah perkembangan ekonomi yang tidak bisa dibendung begitu. Ya hal itu merupakan sebuah kewajaran karena itu melambangkan sebuah kebangkitan dari perekonomian dunia. Dimana kalau kita cermati bangsa Arab itu memang dulu adalah bangsa yang nomaden. Dan sekarang ini karena minyak ditemukan di sana, sumber minyaknya sangat banyak, karena faktor geologisnya bagus di Arab itu, makanya banyak mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Ya tidak heran kalau negara Arab kaya raya. Nah, sekedar informasi saja di tahun 2023 kemarin sumber minyak di Timur Tengah itu ya, kalau Timur Tengah berarti rata-rata keseluruhan ya, itu sekitar 30,4 juta per barel. Itu per harinya. Bayangkan 30,4 juta. Nah, ini menyumbang total sekitar 31,5% minyak global. Bayangkan betapa kayanya negara Arab itu. Ya tetapi memang ini akan lama-lama akan habis karena minyak itu kan sumber daya yang bersifat fosil yang tidak bisa diperbarui. Nah jadi mengerucut kepada hal ini atau merujuk kepada hal ini tentu kita bisa menerka-nerka karena memang itu memang perekonomian dunia. Jadi apa hubungannya dengan hari kiamat? Begitu. Karena bukan hanya bangsa Arab saja, semua orang di dunia itu memang saat ini tengah berlomba-lomba untuk memberitahu kepada dunia, ini loh kekuatan ekonomi saya, ini loh kekuatan atau sumber ekonomi saya, gedungnya sangat bagus ya, menjadi landmark, menjadi skyscraper yang sangat tinggi begitu. Lalu kemudian kalau kita merujuk kepada hadis ini lagi, jangan-jangan ini ditunjukkan kepada zaman yang disrupsi. Sekarang ini kan zaman lagi disrupsi. Jangan-jangan hadis ini memang mengatakan atau menyinggung nanti di akhir zaman akan ada sebuah zaman orang itu yang dimaksud meninggikan gedung-gedung bukan berarti gedung-gedung yang sangat tinggi menjulang begitu, bukan ya. Mungkin saja ada orang atau sekelompok manusia gitu ya yang mereka itu senang untuk mungkin flexing begitu atau ya saling memamerkan sesuatu. Kan itu juga masuk kepada hal flexing kan. Sebetulnya kan kalau bangsa meninggikan gedung kemudian membangun gedung-gedung pencakar langit itu kan menunjukkan ya dalam tanda kutip mereka flexing kan begitu. Bisa saja diartikan seperti itu. Sama dengan gedung pencakar langit. Bukan gedungnya mencakar langit, itu kan hanya diksi saja. Jangan-jangan hadis ini memang menyinggung era yang sekarang ini, era yang disrupsi. Jadi pemahaman kita jangan terlalu letterlek dalam memahami sebuah bahasa dalam redaksional hadis. Apalagi hadis itu berbagai macam kategorinya. Sedangkan sunnah dan hadis itu berbeda. Tergantung bagaimana perawinya, tergantung bagaimana redaksionalnya. Kan begitu. Ya. Kemudian kalau kita mengacu lagi kepada kiamat gitu ya. Ya kiamat itu sebetulnya dari segi sains memang sangat akan betul-betul berpotensi. Karena diperkirakan oleh para ilmuwan 4 miliar tahun lagi gitu ya. Galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini kan galaksi Bima Sakti namanya. Dengan galaksi Andromeda itu akan bertabrakan. Nah ketika galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda bertabrakan, apa yang akan terjadi? 4 miliar tahun lagi. Ya memang masih sangat lama. Yang akan terjadi menurut para ilmuwan, semua planet-planet kemudian bintang yang ada di galaksi, yang ada di kedua galaksi tersebut, itu akan terhampar ke seluruh penjuru arah. Dan akan membentuk sebuah galaksi yang lebih baru, yang lebih besar daripada Andromeda dan galaksi Bima Sakti.
yang akan dinamakan oleh para ilmuwan disebut dengan galaksi Mikromeda. Kapan itu terjadi? 4 miliar tahun lagi. Mungkin itu yang disebut dengan kiamat. Ini hanya mungkin ya. Ini mungkin karena memang kalau kiamat besar dalam agama Islam itu kan kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Jangan-jangan kiamat yang disebut kiamat kubro atau kiamat besar itu ini gitu. Karena kiamat besar itu ada dua ya, kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil ya seperti bencana alam, seperti tsunami itu masih kecil tuh, skalanya kecil gitu. Artinya kerusakannya dampaknya kecil. Tapi kalau kiamat besar atau Big Armageddon gitu ya, atau kiamat kubro itu hancur seluruh alam semesta. Ya mungkin bahasanya bukan alam semesta tapi galaksi. Karena alam semesta itu kan masih sampai sekarang belum ketemu ujungnya di mana. Ya 4 miliar tahun lagi tuh galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan. Nah itu ngeri kalau kita ngebayangin itu. Ya entah seperti apa planet bumi itu. Ada di mana kita nggak tahu. Ya mungkin itu ya yang disebut dengan kiamat. Versi agama-agama samawi. Terutama agama Islam, agama Hindu, agama Kristen dan agama Yahudi. Jadi kesimpulannya adalah apakah hadis yang berbunyi tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang meninggikan gedung terutama di kalangan bangsa Arab itu relevan dengan zaman sekarang? Ya kalau dikatakan relevan tentu sangat relevan karena saat ini zaman serba disrupsi. Tetapi kita pemahamannya sekali lagi jangan terlalu letterlek. Karena biar bagaimanapun gedung-gedung itu hanya sebatas diksi saja, hanya sebatas bahasa saja. Ya bisa jadi yang disebut gedung itu mereka yang flexing, mereka yang sok pamer, mereka yang ya berhubungan dengan dunia-dunia disrupsi seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi pemahaman kita jangan terlalu letterlek. Mari kita berpikir kritis, mari kita analisis dan mari kita analogikan bagaimana sebetulnya dari hadis-hadis tersebut. Ya agar kita semakin yakin dan lebih paham begitu ya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan informasi. Kalau ada kata-kata salah, ada informasi yang kurang tepat, ada referensi yang salah, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.